10 pemain Persib hancurkan Persikabo. Ciptakan gol spektakuler, tembakan DDS tembus hadangan 5 pemain. Lini serang Persib tak dapat dihentikan. Persib Bandung menang 3-0 atas Persikabo pada pertandingan Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar, Jumat 15 Maret kemarin. Persib Bandung hanya butuh 3 menit untuk menjebol gawang Persikabo. Kiper Persikabo Syahrul Trisna melakukan blunder karena menjatuhkan David Da Silva di dalam kotak penalti. David yang maju sebagai Algojo sukses menjalankan tugasnya setelah bola dari tembakan mendatarnya bersarang ke pojok bawah gawang Persikabo. Di babak kedua, tim berjulukan Maung Bandung tersebut harus bermain dengan 10 pemain karena Deddy Kusnandar mendapatkan kartu kuning kedua pada menit ke-36. Pelatih Persib Bojan Hodak cepat melakukan perubahan. Dia memainkan Ezra Walian untuk menggantikan Rian Kurnia pada menit ke-39. Di babak kedua, Persib semakin menggila dengan menambah 2 gol dari KG Stefano Beltram dan David Da Silva, di mana DDS kembali mencatatkan brace di laga kali ini. Ketajaman David Da Silva sebagai seorang striker tak dapat diragukan lagi. DDS menciptakan brace di laga kali ini. Ya, 1 gol ia ciptakan dari titik putih lewat penetrasinya melewati hadangan Syahrul Trisna setelah sempat one-on-one dengan sang kiper. DDS yang dilanggar di kotak penalti pun membuahkan pelanggaran. Namun tak sampai di situ, gol kedua DDS bisa dikatakan spektakuler. Dari luar kotak penalti, David melepaskan tembakan keras. Setelah bola sempat membentur kaki lawan, si kulit bulat hasil tembakan bomber asal Brasil tersebut menukik masuk ke dalam gawang Persikabo. Proses gol DDS kini menjadi sorotan. Bagaimana tidak, DDS yang dihadang oleh 5 pemain Persikabo masih tak mampu menghentikan tendangan geledeknya. Sepakan DDS menembus dan menghujam di antara 5 pemain Persikabo tersebut. Persib semakin menegaskan bahwa tim kesayangan Kota Bandung itu mempunyai mental juara yang kuat. Kemenangan ini menandai dominasi Persib di 4 laga terakhir yang tak tersentuh kekalahan. Lini serang Persib selalu menjadi sorotan karena ketajamannya. Trisula DDS, Ciro Alves, dan Stefano Beltram menjadi momok bagi lawan-lawan yang dihadapi Persib. Trio tersebut selalu mencetak gol di 4 pertandingan terakhir Persib. Dan di laga kali ini, DDS dan Beltram bergantian mencatatkan namanya di papan skor. Ciro pun tak kalah garang, penetrasinya mampu mengacak-ngacak lini pertahanan Persikabo. Tersisa 5 pertandingan yang akan dimainkan oleh Persib Bandung di regular series Liga 1 musim ini. Hasil positif pun masih diperlukan untuk bersaing dengan tim lainnya guna memperebutkan posisi 4 besar dan lolos ke Championship Series. Saat ini Persib berada di peringkat kedua, tetapi jarak poin dengan Bali United, PSIS, Madura United hingga Persik masih tipis. Karena itu, Bojan Hodak ingin anak asuhnya tetap fokus menatap setiap laga dengan selalu berusaha meraih kemenangan. Bahkan menurutnya bukan hanya perolehan poin, tapi catatan gol juga akan berpengaruh. Karena ketika koleksi poin antara tim sama, selisih gol juga punya peran penting menentukan tim mana yang posisinya di atas. Hodak menegaskan juga setiap pertandingan yang dilakoni layaknya final yang harus dimenangkan. Bojan Hodak sebagai pelatih sudah meramu formula supaya performa tim tetap terjaga di bulan puasa. Selain berlatih malam hari menyesuaikan waktu kick-off, dia juga membawa tim lebih cepat bertolak ke kandang lawan untuk beradaptasi dengan cuaca. Diharapkan Persib bisa tetap dalam penampilan yang stabil di bulan Ramadan. Karena pada tahun lalu grafik permainan cenderung menurun dan mendapatkan hasil yang kurang baik selama Ramadan. Dari 4 laga hanya 1 kemenangan yang didapat dari Persis. Kevin Ray Mendoza bakal tinggalkan Persib Bandung sejenak. Sebab dia akan bergabung dengan timnas Filipina untuk menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Kevin Ray Mendoza ragu meninggalkan Persib Bandung. Pasalnya, timnas Filipina yang akan dibelanya bakal memainkan pertandingan melawan Irak pada 21 Maret dan 26 Maret. Sementara itu, Persib dijadwalkan akan melanjutkan pertandingan di Liga 1 musim ini melawan Bayangkara FC pada 28 Maret mendatang.
Alhasil, Kevin Raymondosa tidak memiliki banyak waktu istirahat untuk tampil membela Maung Bandung. Namun kini, Kevin memutuskan untuk meninggalkan Persib dan bergabung dengan timnas Filipina. Terlebih, kepergiannya sudah mendapatkan restu dari pelatih Persib Bojan Hodak. Kiper yang didatangkan Persib di putaran kedua ini juga mengaku sudah berbicara banyak dengan pelatih timnas Filipina. Alhasil, keinginannya untuk meninggalkan Persib semakin bulat. Ahmad Jufrianto pulang ke Persib Bandung dengan segudang ilmu pasca mengikuti kursus kepelatihan lisensi BAFC di Sentul Bogor sejak 25 Februari hingga 10 Maret lalu. Selama 2 minggu mengikuti kepelatihan lisensi BAFC, pemain yang akrab disapa Jupe tersebut menyebutkan bahwa dirinya banyak mendapatkan pembelajaran baru di dunia kepelatihan mulai dari teori hingga praktik. Namun meskipun sudah mengikuti kursus tersebut, Jupe mengungkapkan dirinya belum dinyatakan lulus. Pasalnya, masih terdapat satu fase lagi di 2 bulan ke depan yang harus dijalani untuk mendapatkan lisensi BAFC secara resmi. Bahkan Jupe juga diakui oleh Bojan Hodak. Ia digadang-gadang akan menjadi pelatih yang hebat. Bukan tidak mungkin bila Jupe akan menjadi pelatih Persib di masa depan. Marc Anthony Klok dikabarkan mengalami cedera pada kakinya pasca pertandingan Persib Bandung versus Persija Jakarta di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung pada Sabtu 9 Maret lalu. Sebelumnya diketahui kabar tersebut mulai mencuat setelah pelatih kepala Persib Bojan Hodak menyebutkan bahwa Klok tengah berjuang dari cederanya. Bahkan dirinya mengatakan sang kapten menggunakan obat penahan sakit untuk meringankan cederanya tersebut. Meski menahan rasa sakit, Marc Klok tetap bertekad untuk memberikan permainan terbaiknya untuk Persib. Bahkan Marc Klok juga tetap meminta agar tetap dilepas ke timnas Indonesia untuk menghadapi Vietnam. Rian Kurniawan merupakan pemain Persikabo 1973 yang sudah bermain sebanyak 30 pertandingan di Liga 1 musim lalu dengan catatan waktu 1.584 menit. Rian Kurniawan merasa kekuatan Persikabo 1973 di musim ini sangat jauh dibandingkan saat diperkuatnya di musim sebelumnya, termasuk juga dari segi permainan dan komposisi pemainnya. Alhasil, kini Persikabo 1973 berada di zona degradasi dengan menempati posisi dasar klasemen sementara Liga 1 musim ini, dengan catatan belum bisa menang di 10 pertandingan terakhirnya.